Halo, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan presentasi kami mengenai strategi ekspansi PT Indofood CBP di Nigeria dengan dasar liberalisme. Next slide. Berikut anggota kelompok 5, yaitu yang pertama ada saya, Ardima Satria Juliarta dengan NPM 2004-401-002, Fikri Ananda Pringgodani dengan NPM 2004-401-009, Elvira Popi Eka Putri dengan NPM 2004401-0021, dan Ariasa Mariam Kusuma dengan NPM 2004401-0129. Next slide. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada asumsi dasar pertama atau sumber utama kemajuan, kerjasama, dan kesejahteraan. Yang ketiga ada asumsi dasar kedua atau aktor utama dalam perekonomian. Yang keempat ada asumsi dasar ketiga atau manusia sebagai kelompok individu yang rasional. Yang kelima ada asumsi dasar keempat atau sifat hubungan ekonomi berupa positive sum game. Next slide. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai sumber, asumsi, dan latar belakang. Kami mengambil sumber dari yang pertama ada buku Barry Clark dengan judul Political Economy. Yang kedua ada buku Theodore Kohn dengan judul Global Political Economy. Dan yang ketiga ada buku Robert Jackson dan George Sorensen dengan judul Pengantar Studi Hubungan Internasional. Dengan asumsi dasar, yang pertama, asumsi dasar aktor utama dalam ekonomi adalah individu atau perusahaan non-state. Yang kedua, ekonomi pasar adalah sumber kemajuan. Yang ketiga, manusia adalah individu yang bersifat rasional. Dan yang keempat, sifat hubungan ekonomi adalah positive sum game. Latar belakang dari kasus ini yaitu untuk industri makanan, terutama makanan kemasan, Nigeria merupakan negara importer teknologi pengemasan kedua terbesar di Afrika setelah Afrika Selatan, atau 175 juta euro dengan 158 juta euro pada tahun 2018. Nigeria telah menjadi pasar mie instan terbesar ke-12 di dunia. Meskipun di Nigeria terdapat 16 merek mie instan, merek Indomie tetap menjadi mie terlaris dan terfavorit teratas di Nigeria. Bahkan Indomie termasuk jenis mie terenak 10 besar di dunia. Next slide. Pada slide ini saya akan membahas mengenai asumsi dasar pertama. PT Indofood CBP masih mengutamakan pusat produksi dan penjualan di dalam negeri, yaitu di Indonesia. Akan tetapi, ekspansi Indofood ke luar negeri juga tidak dapat dikatakan lambat. Penyebaran produk Indofood sudah hampir menjangkau seluruh benua, termasuk benua Afrika atau negara Nigeria. Nigeria telah menjadi pasar mie instan terbesar ke-12 di dunia, di mana penduduk setempat mengkonsumsi sebanyak 1,76 miliar bungkus mie per tahun. Meskipun terdapat 16 merek produk mie instan di Nigeria, mie instan merek Indomie tetap menjadi pemimpin hingga saat ini. Dilihat dari jumlahnya, pabrik yang didirikan Indofood di Afrika cukup banyak dan rencananya akan dibangun kembali di dua negara lain di benua Afrika, yaitu Afrika Selatan dan Mozambik. Next slide. Asumsi kedua ini menjelaskan bahwa pandangan ini menolak jika pelaku utama dalam EPI itu hanyalah fokus atau didominasi pada state saja. Tetapi pandangan ini juga menilai bahwa pelaku non-state atau individu juga memiliki kedudukan atau kedudukan dan kapasitas yang penting dalam menjalankan kemajuan dalam sistem ekonomi. Kita mengutip kata John Locke mengenai state, bahwa state muncul itu untuk menjamin kebebasan bagi individu dan kemudian mengizinkannya untuk menjalankan kehidupannya dan menggapai kebahagiaan tanpa ada pihak lain yang mengganggu. Nah, pihak lain yang di sini yang dimaksudkan adalah state. Kenapa sih kebebasan individu itu di atas segalanya? Soalnya semua manusia itu yakin bahwa manusia itu diciptakan dengan potensi yang sama, dengan kesempatan yang sama, dan yang membedakan adalah bagaimana manusia itu mampu untuk mengembangkan potensi atau kemampuannya supaya dia bisa selalu menambah keuntungan. Maka di zaman globalisasi saat ini itu memunculkan atau menciptakan sebuah new dimensions. Salah satu new dimensions saat ini adalah adanya multiple channel. Nah, multiple channel ini menjelaskan bahwa hubungan dalam HI bukan hanya sebatas pelaku state saja, tapi sudah menyentuh ke hubungan pelaku-pelaku non-state atau individu HI lainnya. Contohnya adanya kayak MNC, NGO, IGO, dan lain sebagainya kan. Jadi tidak hanya fokus pada satu entitas saja yaitu state, tapi
sudah ke hubungan individu atau kelompok lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini itu sangat sesuai dengan studi kasus yang telah kami ambil, yaitu kami menjelaskan adanya MNC yaitu PT Indofood, yang mana PT Indofood ini sebuah MNC yang menjalankan usaha di bidang makanan, yaitu salah satunya adalah mie instan, dan telah sukses dalam mengekspansi usahanya di belahan dunia. Perusahaan multinasional yang tertarik untuk berinvestasi di Afrika tidak terlalu banyak, dan itu pun menyasar kepada negara-negara yang keadaan ekonomi, sosial, dan politiknya masih stabil, termasuk negara Nigeria. Nigeria merupakan negara terpadat di Afrika. Namun, jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi, lebih dari 540.000 individu berpenghasilan tinggi. Nigeria telah menjadi pasar mie instan terbesar ke-12 di dunia, di mana penduduk setempat mengonsumsi sebanyak 1,76 miliar bungkus mie per tahunnya. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Indofood dalam melancarkan ekspansinya ke benua Afrika. Asumsi keempat yakni positive sum game. Pada pembahasan studi kasus tersebut, PT Indofood CBP mencoba untuk berekspansi pada pasar internasional seiring dengan populernya Indomie yang tak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Tercatat bahwa PT Indofood CBP telah mengekspor produknya pada lebih dari 80 negara yang ada di dunia. Indofood juga membuat sekitar 16 pabrik mie instan di berbagai negara di dunia, dengan negara Afrika yang cukup mendominasi, salah satunya yakni Nigeria. Nigeria merupakan salah satu negara besar yang memiliki kondisi ekonomi hingga politik yang sudah dapat dikatakan stabil. Hal tersebutlah yang membuat Nigeria menjadi salah satu negara yang diincar oleh perusahaan multinasional untuk berinvestasi. Selain itu, mie instan merupakan salah satu produk yang paling diminati di Nigeria. Bahkan, mie instan merek Indomie lebih digemari dibandingkan dengan produk mie instan buatan Nigeria. Hal tersebutlah yang menjadikan alasan PT Indofood CBP tidak ragu untuk melebarkan sayapnya di pasar Nigeria. Oke, sekian pembahasan dari kelompok 5 mengenai strategi ekspansi PT Indofood CBP di Nigeria. Terima kasih.